Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Pak. Baik, untuk ketua kelas tolong dipimpin untuk memulai untuk doanya. Baik, langkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Anak-anak tahu kita hari ini mau belajar apa? Tahu Pak? Ada yang tahu apa itu inflasi? Inflasi adalah ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dan terjadi terus-menerus, Pak. Bagus, beri aplaus yang lain. Dan sebelum masuk ke pembahasan, di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian inflasi, yang kedua menjelaskan tentang penyebab inflasi, yang ketiga menjelaskan jenis-jenis inflasi, yang kelima menjelaskan dampak inflasi terhadap masyarakat, dan terakhir yaitu menjelaskan upaya mengatasi inflasi. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama yaitu pengertian inflasi. Ada yang bisa bantu Bapak menjelaskan apa itu pengertian inflasi? Saya aja. Baik. Baik, saya dulu persilakan. Inflasi adalah suatu keadaan ketika harga sebuah barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum atau secara signifikan dan terjadi terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, inflasi tidak hanya terjadi pada satu jenis barang saja, akan tetapi pada banyak barang yang digunakan masyarakat setiap harinya. Beri tepuk tangan pada Ridho. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terjadi terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya itu ada penyebab inflasi. Penyebab inflasi ada 5. Yang pertama itu demand pull inflation, yang kedua cost push inflation, 3 imported inflation, 4 jumlah uang beredar meningkat, dan yang kelima expected inflation. Ada yang bisa bantu Bapak untuk menjelaskan? Permisi kalau dibaca. Demand pull inflation itu terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat sangat tinggi, sedangkan jumlah barang yang tersedia terbatas karena banyak orang yang ingin membeli barang yang sama, harga barang menjadi naik. Yang kedua, cost plus inflation itu terjadi karena biaya produksi meningkat, misalnya harga bahan baku, biaya transportasi, atau upah pekerja mengalami kenaikan. Akibatnya produsen menaikkan harga jual barang agar tetap memperoleh keuntungan. Yang ketiga, imported inflation itu terjadi karena adanya kenaikan harga barang impor dari luar negeri. Jika Indonesia banyak membeli barang dari negara lain, maka kenaikan harga di luar negeri dapat mempengaruhi harga barang di dalam negeri. Keempat, jumlah uang beredar meningkat. Ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, masyarakat akan lebih sering membeli barang dan jasa. Jika jumlah barang tidak bertambah, maka harga barang akan naik. Yang kelima, expected inflation terjadi karena masyarakat memperkirakan harga barang akan naik di masa depan. Akibatnya pedagang mulai menaikkan harga lebih awal sehingga inflasi semakin cepat terjadi. Terima kasih kepada Bibi yang telah menjelaskan materi penyebab inflasi. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis inflasi. Di sini jenis-jenis inflasi ada 4. Yang pertama inflasi ringan, yang kedua ada inflasi sedang, yang ketiga ada inflasi berat, dan yang terakhir ada hyperinflasi. Baik, itu tadi pembahasan kita pada hari ini. Untuk pemahaman selanjutnya, Bapak ada video. Silakan anak-anak tonton video yang telah Bapak sediakan. Siap-siap. 100.000 sekarang pakai ya. Sobat rupiah, merasa nggak sih
bahwa harga barang dan jasa itu selalu ada peningkatan. Rp100.000 di tahun ini tentu berbeda nilainya dengan Rp100.000 di 10 tahun yang lalu. Terus, kok bisa sih kenaikan harga-harga ini serentak berbarengan? Apa para penjual ini kompak yang naikin harga? Tenang, yuk kita bahas satu persatu. Sobat, kenaikan harga tadi itu dikarenakan inflasi. Udah nggak sih? Pasti inflasi itu? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang tertentu. Kalau hanya satu atau dua barang saja yang naik harganya, ini nggak bisa kita sebut inflasi. Kecuali kalau kenaikan itu terus meluas atau bisa bikin harga-harga lainnya ikutan naik. Paham ya sobat? Lantas apa aja sih yang bisa menyebabkan inflasi? Faktor yang dapat menyebabkan atau memicu terjadi inflasi ada bermacam-macam. Bisa dari pengaruh eksternal maupun internal. Seperti apa sih contohnya? Dari faktor eksternal, ekonomi global dapat memberi pengaruh ke ekonomi domestik loh. Contohnya seperti pelonjakan mata uang. Baik, itu tadi tiga pembelajaran yang telah Bapak maksudkan. Semoga anak-anak paham. Sini setelah terdengar video tadi, Bapak ada kuis untuk anak-anak semua. Dimana kuis secara singkat saja ada 10 pertanyaan. Saya Bapak kasih video. Anak bisa join lewat tahun dengan koordinasi yang dibuat. Ini Pak. Ya, gitu. Suara Pak, lanjut aja Pak. Oke. Saya ada 2 pertanyaan.
Dah. Baik modal. 1, 2, 3. Dah. 1, 2, 3. Dah. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti evaluasi kuis yang telah Bapak sediakan. Selanjutnya sebelum menutup materi kita pada hari ini, ada kesimpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Lanjut, Pak. Baik, berarti Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat serta kondisi perekonomian. Inflasi dapat disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat, kenaikan biaya produksi, kenaikan harga barang impor, dan faktor lainnya. Oleh karena itu diperlukan upaya pengendalian inflasi melalui kebijakan pemerintah dan meningkatkan produksi agar kestabilan ekonomi masyarakat tetap terjaga. baik, terima kasih pada Anggi. Baik, aplaus dulu. Selanjutnya sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah berpartisipasi. Sini Bapak akan memberikan tugas nanti di dalam tugasnya akan Bapak kirim dalam bentuk file. Minggu depan dikumpulkan ya. Ya, Pak. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.